Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Nurina Seftiniar SHMH dalam mata kuliah Sosiologi. Hari ini di pertemuan pertama saya akan membahas tentang pengantar sosiologi, yaitu pengertian sosiologi serta tujuan dan manfaat dari sosiologi. Baik, kita langsung masuk ke materi tentang pengantar sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat pertama kali yang ditemukan dalam buku Cours de Philosophie Positive oleh Auguste Comte. Awalnya, sosiologi berasal dari fisika sosial atau sosial fisik yang ditemukan oleh Auguste Comte, tetapi kata-kata fisika sosial tersebut dikritik dan diberikan saran oleh Belgia Quetelet, yaitu seorang ahli matematika, bahwa fisika sosial merupakan suatu ilmu yang mempelajari statistik tentang gejala moral. Walaupun keduanya saling bersinggungan dengan ilmu kemasyarakatan, tetapi kata-kata fisika sosial tersebut dirasa kurang cukup baik bagi ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Setelah dikritik oleh Belgia Quetelet, maka kata fisika sosial tersebut diganti dengan sosiologi. Selanjutnya, Emil Durkheim juga melanjutkan dan menerapkan ilmu yang diturunkan oleh Auguste Comte tersebut sebagai suatu disiplin ilmu, sehingga sosiologi pun sudah berkembang di masyarakat. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos, yaitu socius berarti masyarakat serta logos yang artinya ilmu pengetahuan. Artinya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Hal-hal yang dipelajari berupa proses yang timbul dalam berbagai hubungan masyarakat dengan di dalamnya terdapat sistem hubungan kemasyarakatan, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan pergaulan, hubungan pekerjaan, hubungan formal dan informal, serta hubungan sosial lainnya. Sosiologi berbeda dengan psikologi. Ada beberapa orang yang mempersamakan pengertian sosiologi dengan psikologi. Tetapi kalau kita lihat kembali makna dari sosiologi dan psikologi, itu mempunyai makna yang cukup berbeda. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mencari tahu hakikat dan sebab dari berbagai pola dan tindakan manusia yang teratur dan berulang-ulang. Sedangkan psikologi merupakan ilmu yang memusatkan perhatiannya pada karakteristik dan pikiran orang lain. Nah, artinya sosiologi di sini dengan psikologi merupakan dua ilmu yang berbeda, walaupun keduanya saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, kita lihat lagi di dalam sosiologi, setelah kita mencari tahu hakikat dan pola pikiran dari tindakan manusia yang berulang-ulang tersebut, maka kita dapat mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial, dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang, serta bagaimana pula orang tersebut mempengaruhi sistem. Jadi di dalamnya ada ilmu yang memahami tindakan-tindakan sosial yang diperlakukan oleh orang lain dengan mempertimbangkan perilaku orang lain yang merupakan hubungan timbal balik antara satu sistem dengan orang dan antara orang dengan sistem. Selanjutnya saya akan memberikan pengertian sosiologi menurut beberapa para ahli. Di sini ada Selo Sumarjan dan Selo Sumardi, serta ada Rocek Warren, Surjono Sukanto, dan Pitirim Sorokin. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaman Sumardi, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial, yakni keseluruhan jaringan sosial antara unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah sosial, kelompok, dan lapisan sosial. Sedangkan menurut Rocek dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok manusia.
Selanjutnya kita lihat pengertian sosiologi menurut Surjono Sukanto, yaitu ilmu sosial yang bersifat kategoris, murni, abstrak, rasional, empiris, dan berusaha mencari pengertian kemasyarakatan yang bersifat umum. Menurut Pitirim Sorokin, ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, diantaranya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Pitirim Sorokin juga mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dari pengertian-pengertian di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang bersifat kategoris atau ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola hubungan dan masyarakat, serta berusaha mencari pengertian umum, rasional, empiris, serta bersifat umum. Sosiologi juga merupakan ilmu tentang hubungan yang berlaku dan proses yang timbul dalam berbagai hubungan masyarakat. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Nah, itulah pengertian-pengertian sosiologi, tapi simpelnya kalau saya mengartikan sosiologi adalah ilmu di mana kita dapat mempelajari pola perilaku masyarakat. Lalu saya akan ke tujuan dan manfaat dari sosiologi. Mempelajari sosiologi adalah usaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat serta meningkatkan daya adaptasi dengan lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan sosial budaya. Nah, tujuan ini yang akan saya bahas adalah tujuan dari sosiologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kenapa sosiologi tetap harus dipelajari bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum. Pertama, karena hukum merupakan ilmu yang sosial, di mana alumni Fakultas Hukum harus dan wajib turun langsung ke lapangan. Entah kalian nantinya akan menjadi hakim, jaksa, polisi, ataupun seorang advokat, ataupun kalian bekerja di instansi-instansi pemerintahan, tetap harus menjalin hubungan yang turun langsung ke lapangan, di mana ilmu sosiologi itu sangat berpengaruh di dalamnya. Kalau kalian tidak bisa bersosialisasi dengan baik ke masyarakat, maka kita akan susah untuk memahami pola-pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebenarnya inti dari tujuan adanya mata kuliah sosiologi adalah agar kalian bisa turun langsung ke lapangan dan menerapkan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di masyarakat. Baik, saya kembali lagi ke tujuan sosiologi secara umum. Tujuan sosiologi yang pertama yaitu bisa memahami masyarakat tertentu, seperti petani, pedagang, buruh, pegawai yang pola kehidupannya pun pasti akan berbeda dengan kita. Lalu dilanjutkan dengan memahami struktur masyarakat, pola interaksi, serta stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, memahami kondisi terkini masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan, baik pemerintah, perusahaan, dan badan dunia. Hasil dari kajian sosiologi tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dan yang terakhir, tujuan dari sosiologi adalah mendapatkan data-data masyarakat sehingga dapat membantu kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi hasil. Nah, itulah tujuan sosiologi yang tadi saya katakan bahwa sosiologi ini sangat penting bagi rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya saya akan ke manfaat sosiologi. Manfaat sosiologi secara praktis sebagai ilmu pengetahuan yang dipakai untuk meneliti dan memahami masyarakat tertentu dan dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan kajian dalam menetapkan suatu kebijakan terkait penanganan konflik sebagai landasan awal pembentukan peraturan dan bahan evaluasi ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Manfaat yang kedua, sosiologi membantu memahami pola interaksi sosial dan kontrol sosial.
Sosiologi membantu memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain dan konflik antar budaya yang sering terjadi. Selanjutnya, manfaat sosiologi adalah membantu kita bersikap tanggap, kritis, dan rasional terhadap setiap kenyataan sosial dalam masyarakat serta mampu mengambil sikap dan tindakan yang tepat terhadap berbagai kenyataan sosial. Baiklah, sekian pertemuan kita dalam pengantar sosiologi. Terima kasih atas waktunya. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang ingin memberikan saran, silahkan ajukan, baik itu via WA, email, atau media sosial lainnya, atau bisa kirim lewat jadwal interaktif dan juga komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.